terpuji. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bakti dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikan semua harta yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaannya itu dan diantara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu pergi dan menggunakan serta memboroskan semua harta miliknya dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan, timbullah bencana kelaparan dan ia pun mulai melarat dan harta bendanya habis. Orang menyuruhnya pergi ke ladang untuk bekerja. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Lalu dia berpikir, betapa banyaknya orang upahan di rumah Bapakku, mereka berlimpah-limpah dengan makanan, tetapi aku di sini kelaparan. Lebih baik aku pulang dan bergabung dengan Bapakku. Dan aku akan mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu. Lalu dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Begitu bapaknya melihat anaknya datang, dia berlari mendapatkannya dan merangkul dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu." Tetapi bapak itu berkata kepada anaknya, "Lekaslah, bawa kembali pakaian yang terbaik, pakaikanlah kepada anakku ini. Kenakan cincin yang terbaik, ambil anak lembu, sembelihlah, mari kita bergembira, berpesta." Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang, lalu dia pulang dan melihat. Lalu dia bertanya, "Ada apa?" Jawab hamba itu, "Adikmu yang telah pergi pulang kembali." Maka marahlah anak sulung itu. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab kepada bapaknya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku mendengar perintahmu untuk menyembelih seekor anak kambing pun untuk bersuka cita.
Tetapi begitu datang anakmu yang memfoya-foyakan segala hartamu bersama para pelacur, maka engkau menyembelih dan berpesta. Maka bapaknya berkata, anakku, engkau telah bersama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita karena adikmu yang telah hilang kembali. Adikmu sudah mati, hidup kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita merayakan Prapaskah keempat yang disebut Laetare. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sukacita. Kenapa di saat kita berpuasa, pantang, tobat selama 40 hari ini kita harus bergembira? Alasannya sederhana, karena kepastian bahwa Paskah, bahwa Allah yang menebus umat manusia sudah dekat. Jadi kita boleh memanfaatkan momen ini untuk bersukacita. Maka pakaian liturgi ini warna pink atau merah muda, warna kegembiraan. Tapi baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba untuk mendalami bacaan Injil yang agak panjang. Dan ini bacaan yang sangat populer, yang sering kita dengarkan, yang sangat indah, tentang pengajaran Yesus bahwa Allah itu kasihnya kepada kita tak terbatas. Nah, bagaimana hal itu harus dipahami? Mengapa Allah menjadikan manusia ini begitu terhormat? Karena hidup itu sangat berharga. Ada pertanyaan untuk Ibu Bapak, boleh jawab, tapi boleh simpan dalam hati. Kalau hidup itu berharga, Bapak Ibu boleh memilih. Pertama, A, nikmati. Kedua, syukuri. Ketiga, perjuangkan. Keempat, manfaatkan. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, pilih yang mana? Nikmati, syukuri, perjuangkan, jalani, dan manfaatkan, bahkan 5. Pilih yang mana? Simpan dulu. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hidup itu begitu berharga karena Allah yang memiliki hidup ini. Hidup ini adalah milik Allah, bukan milik kita, bukan milik Anda. Bahkan Allah menjadikan manusia itu citranya, gambarnya. Oleh karena itu, bagaimana harus difahami bacaan tentang anak yang hilang tadi? Ada 3 kisah dalam bab 15 tentang anak yang hilang ini. Pertama, kisah tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba, lalu hilang 1. Dia mencari kemana-mana yang hilang ini, karena dia tahu bahwa domba yang hilang tidak akan pernah bisa kembali dengan sendirinya. Maka dia mencari. Gembala ini mencari kemana-mana yang 1 ini, dan ketika dia mendapatkannya, dia akan mengangkat dan akan bergembira bersama orang bahwa dombanya yang hilang 1 telah kembali. Itu perumpamaan yang pertama. Yang kedua,
tentang dirham yang dipakai seorang gadis yang akan menikah, dan itu adalah pemberian dari orang tuanya. Ditaruh di kepala biasanya, lalu ada anting-anting, biasanya 10 dirham. Nah, kalau dirham itu hilang satu, gadis itu akan mencari, seperti yang kita dengar dalam kisahnya. Dia akan cari kemana-mana, dia akan menyapunya sampai mendapatkan. Kenapa? Kalau dirham itu tidak ketemu, dia tidak berhak untuk menikah. Jadi pemberian orang tuanya itu harus dicari sampai dapat. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, betapa berharganya dirham ini bagi gadis itu, karena menentukan hidup dia selanjutnya. Demikian juga soal domba, itu menjadi binatang yang sangat istimewa untuk orang Yahudi sebagai korban persembahan. Kalau dombanya tidak bagus, tidak sehat, maka itu akan mempengaruhi hidup orang Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dua perumpamaan ini istimewa. Kenapa orang berusaha untuk mendapatkan domba yang hilang dan dirham yang hilang, sementara di dalam perumpamaan yang ketiga ini, anak yang hilang, bapak tidak mencarinya. Bapaknya tenang-tenang saja. Kenapa? Karena yang hilang adalah manusia yang memiliki akal sehat, yang memiliki hati, yang memiliki kehendak. Dia boleh datang, dia boleh pergi, dan Tuhan membiarkan anak manusia itu bebas memanfaatkan akalnya, hatinya, dan kehendaknya. Dia bebas memutuskan untuk kembali, bapaknya tidak akan peduli. Hal yang sama juga untuk anak sulung. Dia mau mengeluh, mau marah, silahkan. Tetapi begitu anak ini memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, dengan segala kesulitan, dengan ketidakpastian, apakah bapaknya akan menerimanya meskipun hanya sebagai orang upahan? Tetapi dengan akal sehat, dengan hati, dan dengan kehendak yang bebas, dia datang menemui bapaknya, apapun yang terjadi. Sejak saat itulah, ketika bapaknya melihat bahwa anaknya datang memutuskan untuk kembali, maka bapak bersuka cita. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh cinta Bapa menerima anak yang kembali dengan sukacita. Dia tidak peduli mau kakaknya marah, dia menyiapkan segala sesuatunya, pesta terus menerus. Itulah sukacita ketika anak yang hilang kembali. Di tempat lain Yesus mengatakan, ketika satu orang bertobat, surga bergembira. Jadi hidup itu begitu berharga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Nah, ketika Bapak Ibu disuruh memilih, hidup itu berharga, lalu nikmati, perjuangkan, syukuri, jalani, dan manfaatkan. Mana? Pak Kangen pilih mana? Manfaatkan? Ita pilih mana? Syukuri? Mama Jevlin pilih mana? Perjuangkan? Nah, ini anak TH hati tunggal hati kudus Yesus ini, milih yang mana? Perjuangkan atau manfaatkan saja?
Perjuangkan, tapi kalau Anda tidak bersyukur belum cukup. Manfaatkan, Anda akan mengeksploitasi. Manfaatkan saja, suka-sukaku. Jalani, tetapi kalau tidak seimbang dengan syukur, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, perjuangkan dengan rasa syukur, manfaatkan dengan rasa syukur, dan Tuhan akan ada untuk kita semua. Dia akan membuka tangannya, cintanya tak terbatas, karena Dia sungguh menghormati kebebasan manusia. Maka mari kita menjadi anak yang berani memutuskan untuk kembali kepada Bapa kalau kita jatuh. Kita menjadi orang tua yang baik menerima anak-anak kita, tetapi kita tidak harus mengeluh dan mengeluh seperti anak sulung. Tuhan memberkati.